Kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat-sehat ya. Oke. Slide saya sudah terlihat ya. Kita langsung mulai saja kuliahnya untuk sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan dan simulasi. Kemudian dimulai dari dasar dulu ya, atau pengenalan. Apakah itu definisinya sebuah model atau apa simulasi, kemudian bagaimanakah konsep pembuatan model sistem, pemodelan sistem, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ini adalah muncul pertanyaan, apakah definisi dari sebuah sistem? Nah, sistem ini definisinya dalam bahasa Inggris. Sistem adalah agregasi atau kumpulan dari sebuah objek yang disatukan oleh sebuah interaksi yang reguler, saling bergantung, atau ini terbebas ya, tidak saling bergantung, pada sekelompok unit yang beragam. Kemudian digabungkan oleh alam, by nature, oleh alam, atau sebuah seni menjadi suatu kesatuan yang integral. Keseluruhan dan fungsi, kemudian operasi, mengoperasikan atau bergerak serempak dari dan seringkali dalam ketaatan pada suatu bentuk atau kendali. Ini diambilnya dari International Webster, Kamus Internasional ya. Nah, apa sih definisi sistem dari berdasarkan tadi ya definisi secara harfiahnya. Jadi sistem adalah sebuah kumpulan dari sebuah objek atau unit ya. Kemudian unit ini bisa saling bergantung atau tidak atau terlepas ya. Nah, unit ini disatukan oleh suatu kondisi, baik itu alam atau sebuah seni. Kemudian dioperasikan, memiliki fungsi, kemudian dioperasikan, kemudian dikendalikan juga atau dikontrol. Mungkin sebagai contoh, misalkan Anda punya sistem komunikasi network ya. Misalkan di dalam sebuah sistem komunikasi jaringan tersebut ada websitenya, kemudian ada yang bertindak sebagai servernya. Server itu biasanya adalah pusat kendali ya, atau pusat kontrol. Pusat kendali atau pusat kontrol. Pusat kendali atau pusat kontrol ya. Sebuah sistem itu harus dikontrol. Fungsi kendali atau kontrol di sini kita bisa mengatur lalu lintas atau pergerakan, misalkan dari user pada saat mengakses sebuah website atau seperti itu ya, atau dan lain-lain ya, atau misalnya sebuah link dan lain, atau database dan lain-lain yang ada di bawah server tersebut. Kemudian selain pengendali, fungsinya juga mengatur keamanannya juga sebagai proteksi atau security-nya. Kalau Anda memasang firewall, itu juga harus ada di dalam servernya ya. Seperti itu. Nah, itu biasanya kendalinya ada di server. Nah, itu kurang lebih gambaran dari sebuah sistem itu seperti itu. Kemudian saya masuk ke macam-macam sistem di sini. Ini contoh sistem dari yang paling sederhana dan sampai yang paling kompleks. Adalah sistem yang sangat ekstrim kompleks, ini sangat kompleks sekali.
Jadi sistem yang sangat kompleks ini bisa dilihat bahwa sistem ini terdiri dari beberapa subsistem di bawahnya. Kendalinya lebih kompleks lagi ya bagian-bagiannya. Di sini sebagai contoh, di sini ada kompleks sistem. Bagian-bagiannya kita lihat di sini ada network, ada collective behavior, kemudian ada game theory, ada non-linear dynamic, kemudian ada teori sistem, kemudian ada pattern atau formulation, kemudian ada evaluasi dan adaptasi. Ini adalah sebuah sistem yang tersusun dari subsistem-subsistem. Sangat-sangat besar ya, atau sangat kompleks. Kemudian kita lihat untuk penggambaran yang kedua, ini sistem yang dibedakan berdasarkan variasi waktunya. Kita lihat di sini di sumbu mendatar ini biasanya menyatakan dari waktu. Kita lihat bagian sebelah kiri ini lebih renggang dan yang sebelah kanan ini lebih rapat. Berarti ini variasi waktunya lebih banyak daripada gambar yang pertama. Seperti itu bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh dari sistem non-linear. Sistem linear ini tidak tidak sejalur atau sejalan ya. Kalau non-linear bisa kita lihat di sini penggambarannya digambarkan dalam sebuah kurva ya. Yang pertama kita lihat untuk garis dengan warna biru, ini menunjukkan kurva dengan persamaan Y sama dengan 2X. Gambarnya yang ini ya, sebelah sini. Y sama dengan 2X. Kemudian yang kedua, ini digambarkan sebagai garis putus-putus. Ini menyatakan kurva X kuadrat. Y sama dengan 4X kuadrat ditambah X. Nah, kedua fungsi ini tidak saling berkaitan satu sama lain, makanya disebut non-linear ya. Dan yang ketiga, ini adalah fungsi eksponen. Jadi ini ada fungsi kuadrat, ada fungsi linear. Kemudian yang terakhir ini adalah fungsi eksponen. Y sama dengan E pangkat 2X ditambah 1. Tidak saling berkorelasi antara satu dengan yang lain. Ini di sini ada pertanyaan. Saya kira Anda sudah belajar semua ya di teorinya sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit, bahwa apa yang disebut time varian. Time varian berisi waktunya dibedakan berdasarkan waktu. Sumber mendatar ini untuk gelombang kontinu menyatakan waktu ya. Kemudian di sini ada sistem yang linear dan non-linear. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kita mendapatkan gambaran bahwa hubungan antara sistem masing-masing sistem ya. Kita lihat yang sebelah kiri. Ini ada sistem dari lingkungan ya, atau environment, dari sebuah sistem yang saling berkorelasi sih di sini, karena ada saling keterkaitan antara misalkan C1, C2, C3, C4 sampai dengan Cn. Nah, jangan lupa pada saat Anda menggambarkan sebuah sistem yang Anda bangun atau Anda teliti, itu harus jelas di mana mulainya atau inputnya. Sebagai input itu apa? Variabelnya apa, dan sebagai output variabelnya apa yang masuk ke dalam lingkungan sistem Anda yang dibangun, seperti itu. Nah, sebelah kanan ini menggambarkan sistem yang kompleks tadi. Jadi sistem yang kompleks itu disebut sebagai super sistem yang tersusun dari banyak sistem ya di bawahnya. Sistem 1, sistem 2, sistem N, dan seterusnya ya sampai N. Kemudian sistem ini juga masih tersusun antara subsistem-subsistem yang lain. Nah, kita lihat di sini ada contohnya sih. Per sistem tadi. Tadi sudah dijelaskan di teori di awal ya, bahwa yang disebut sistem adalah gabungan dari
beberapa unit kecil yang membentuk sebuah sistem. Bisa jadi ini merupakan sebuah bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Nah, ini sebagai contoh kita lihat, kita mempelajari sebuah sistem perbankan, di mana harus menentukan jumlah teller untuk melayani pelanggan yang ingin mengambil uang secara tunai atau menabung uangnya. Jadi kan itu juga ada perhitungannya ya. Jadi misalkan setiap jamnya itu jumlah pelanggan yang masuk untuk menabung atau mengambil uang tunai itu berapa, sehingga kita butuh jumlah tellernya berapa, itu ada perhitungannya ya. Untuk misalkan sistem antriannya tidak terlalu padat, nah itu ada caranya. Maka sistem tadi bisa dikatakan sebagai bank. Jadi tadi sederhana ya. Jadi hanya sebuah sistem yang disebut bank, yang penyusun di dalam bank itu ada teller dan ada pelanggan. Kemudian apabila kita harus menambahkan entitas untuk kegiatan lainnya, contohnya di sini adalah kita butuh menambahkan petugas bank yang bekerja untuk melayani ini kredit atau loan officer, pinjaman ya berarti, dan petugas khusus untuk menerima deposito juga. Atau ini biasanya CS ya, yang apa namanya, yang melayani ini. Jadi untuk mengurusi pinjamannya dan juga menyimpan uangnya. Deposito kan artinya menyimpan uangnya di dalam bank, yang bisa dimasukkan dalam sistem tadi, dalam sistem bank tadi. Nah, pada akhirnya sebuah sistem dapat terdiri dari subsistem kecil lainnya. Kemudian sebuah sistem dapat dibedakan karakteristiknya menurut parameter. Ini ada karakteristik ya, misalkan batasan sistemnya, komponen sistem dan interaksinya, kemudian lingkungan sistemnya seperti apa. Kalau dalam contoh tadi, super sistemnya adalah bank, kemudian sistem yang satunya itu teller yang bertugas untuk melayani tarik tunai atau menabung. Yang kedua ada CS ya, customer service. Customer service-nya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama bertugas melayani kredit, kemudian yang kedua bertugas melayani deposit, seperti itu. Ada batasan-batasan ini bergantung juga fungsinya ya. Fungsinya, kemudian komponen penyusun sistem dan bagaimana berinteraksi. Tentunya misalnya interaksi antara sebagai teller kemudian sebagai customer service itu juga berbeda cara berinteraksinya, ada SOP-nya masing-masing. Dan lingkungan sistemnya tadi adalah perbankan. Ini adalah gambaran sederhana dari sebuah sistem. Nah, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini adalah klasifikasi dari sistem. Klasifikasi sistem ini dilihat dari beberapa poin ya di sini. Ada berdasarkan time frame, kemudian berdasarkan kompleksitasnya, kemudian ada berdasarkan interaksinya, kemudian nature-nya, kealamiannya, dan jenis dari komponennya atau tipe komponennya. Kemudian ketidakpastiannya. Nah, ini kita lihat satu-satu. Berdasarkan frame dari waktunya, ini ada sistem discrete, sistem continue, atau hybrid. Kalau hybrid di sini artinya adalah gabungan baik itu bisa jadi discrete dan continue. Nah, kemudian berdasarkan kompleksitasnya, ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama fisik. Jadi secara fisik, kemudian secara konsep, nanti di bagian berikutnya ada penjelasan. Fisik itu biasanya kita bicarakan adalah prototipe bentuk nyata atau alat. Konseptual itu kita didasarkan pada teori-teori, misalkan formulasi, pembuktian,
dari sebuah teorema dan lain-lain. Ini konseptual. Kemudian yang ketiga ada esoterik. Kemudian ya, berdasarkan interaksinya, ini ada independen, berarti mandiri ya, artinya ini terbebas, tidak saling berkaitan. Kemudian ada cascade, ada coupled. Ini maksudnya tersusun misalnya sistemnya serial atau sistemnya secara paralel. Kemudian berdasarkan nature atau tipe komponennya, ini ada statik dibandingkan dengan dinamik, kemudian linear dibandingkan dengan non-linear, kemudian time invariant dengan time varian. Seperti itu. Berdasarkan variasi waktu atau tidak berdasarkan variasi waktu. Nah, berdasarkan ketidakpastiannya, ini adalah contoh untuk mengukur, ini biasanya Anda belajar di probabilitas dan statistik ya. Ketidakpastian sebuah sistem itu bisa dibuat dalam sebuah distribusi ya disebutnya. Ada deterministik, kalau deterministik ini masih didefinisikan. Ada stokastik. Stokastik ini acak sekali, variabelnya acak. Kemudian ada fuzi dan lain-lain ya. Ini adalah beberapa klasifikasi dari sistem. Nah, ini beberapa contoh aplikasi dari sistem. Ini poinnya di sini membahas mengenai kompleksitas sistem. Kompleksitas sistem itu kita bisa ukur dengan apa sih? Nah, kita lihat di dalam contohnya ini. Pertama, kita lihat di gambar paling kiri dulu ya. Di sini keterangannya adalah jumlah komponen dan jumlah interaksi. Untuk gambar A, ini nilainya 0, interaksinya 0. Komponennya 1. Kemudian karena sistem ini hanya tersusun dari dirinya sendiri, tidak ada proses interaksi di sini, maka interaksinya nilainya 0. Kita lihat, ini penggambarannya sebagai contoh. Misalkan di dalam keluarga itu tersusun antara suami dan istri. Tentu mulai ada interaksi ya, antara misalkan suami ke istri, kemudian istrinya membalas sebagai respon ya, respon interaksi. Maka ada 2 interaksi, nilainya bernilai 2. Nah, kita lihat kalau misalkan dalam keluarga tersebut misalnya ada anak ya, ini kita akan makin banyak, komponennya makin banyak, interaksinya juga makin banyak. Misalkan seorang suami ini berinteraksi dengan istri, kemudian istrinya membalas tadi, atau seorang suami dengan anaknya, kemudian anaknya memberikan respon. Atau contohnya ini anak dengan ibunya memberikan respon, atau bisa kebalikannya ya, ini istri ke anak, kemudian anaknya memberikan respon, dan seterusnya. Nah, kita lihat dalam penjelasannya di sini. Ini kita lihat contoh ada pada sebuah keluarga. Kalau terdiri dari 1 orang sebagai komponen ya atau penyusunnya, di dalam sistem tersebut tidak ada atau tidak terjadi interaksi. Oleh karena itu, jumlah dari interaksi ini nilainya 0. Kemudian kalau ada 2 orang, misalkan kita sebut sebagai suami dan istri di dalam keluarga tersebut, maka kemungkinan mereka akan berbicara satu sama lain. Kemudian dalam kasus ini, interaksinya memiliki nilai 2. Misalkan ya, sebuah kondisi ketika suami ini mengatakan atau berbincang dengan istrinya, kemudian istrinya membalas kepada suaminya. Nah, itu disebut interaksi ya, berarti ada 2 interaksi. Kemudian sama halnya ketika kita punya 3 orang di dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh ini ada suami, istri, dan ada anak. Kemudian kalau ketiga komponen ini berinteraksi, maka di sini interaksinya ada 6 ya. 6 itu dihitung antara suami dan istri, ini ada 2 interaksi. Bolak-balik ya dari aksi reaksinya. Kemudian
antara suami dan anak dengan istri. Ini masing-masing 2 ya, sehingga totalnya ada 3 seperti itu. Kita lanjutkan. Ini menggambarkan grafik hubungan antara komponen tadi. Kita tadi bahas mengenai jumlah komponen dengan jumlah interaksi. Jadi kan kalau kita lihat tadi makin banyak komponen penyusunnya, maka interaksinya juga makin besar. Ini kita lihat di sini. Ini sesuai ya tadi ya. Nah, ini bisa kita buat formulasi. Kita buat formulasi dilihat dari tabel ini yang menyatakan hubungan antara jumlah komponen dengan jumlah interaksi. Kalau komponennya 1 tadi interaksinya 0 ya. Kemudian kalau komponennya 2 jumlah interaksinya 2. Ketika komponennya 3 jumlah interaksinya 6. Ketika komponennya 4 jumlah keinteraksinya ada 12. Ketika 5 ada 20. Maka kalau N kita bisa hitung jumlah interaksinya adalah dengan persamaan N dikali N dikurangi 1. Ini dari pembahasan di atas, dari informasi yang ada di atas tadi ya. Maka jumlah interaksi ini meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah komponen di dalam sistem, dan terkadang ini menjadi tidak terkendali ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita akan membahas contoh aplikasi dari sebuah sistem. Di sini ada waktu kontinu dan waktu diskrit. Kita lihat bagian pertama ini menyatakan waktu kontinu, bagian yang kedua ini menyatakan waktu diskrit. Kita lihat gambarnya masing-masing ya. Di sini ada input continuous time input. Jadi inputnya ini continue berdasarkan waktu. Memasuki sebuah sistem continuous time ya, continue berdasarkan waktu, maka outputnya juga sebagai output juga continue berdasarkan waktu ya. Ini contohnya misalkan inputnya adalah gelombang analog nih. Ini continue ya, kita lihat ini continue. Sebagai output misalkan kita ubah menjadi gelombang digital, tapi tetap dalam variasi continue, time-nya tetap continue. Kita lihat di sini contoh yang kedua, di sini input waktunya berupa diskrit. Di sini waktunya diskrit. Diskrit itu ditandai bahwa pada waktu-waktu tertentu ini tidak memiliki nilai, itu ada yang hanya berupa sampel-sampel ya. Kemudian masuk ke dalam sistem yang disebut diskrit berdasarkan waktu ya. Kemudian sebagai outputnya ini juga diskrit berdasarkan waktu. Nah ini kita lihat. Ini inputnya adalah diskrit, maka outputnya sebagai contoh output ya, ini adalah pulse atau impuls di sini. Pulsnya seperti ini ya, berdasarkan waktu diskrit, berdasarkan waktu diskrit. Nah ini adalah contoh sebagai contoh aplikasinya, penggunaan sistemnya, keduanya tadi digabungkan ya. Di sini yang pertama adalah waktu kontinu, kemudian input waktu kontinu sebagai ADC ya fungsinya. ADC itu kepanjangan dari analog to digital converter. Digital itu biasanya dinyatakan sebagai discrete time invariant atau discrete time. Ini outputnya adalah discrete setelah masuk sistem ADC ya. Kemudian di sini masuk sebagai input dari sistem waktu diskrit, maka keluarannya adalah sistem waktu diskrit lagi, discrete time. Kemudian ini seharusnya di sini namanya DAC ya, digital to analog converter. Jadi pembaliknya, sebagai output dari sistem ini DAC, gelombangnya adalah gelombang dalam waktu kontinu. Seperti itu contohnya.
ADC, DAC ini biasanya kalau kita misalkan suara, ini proses saya dari analog, misalnya suara saya masuk ke ini speaker mikrofon, itu dikelola kan, kemudian sebagai ADC-nya lewat laptop, lewat apa namanya, dikelola, diubah menjadi elektrik, kemudian nanti ditransmisikan ini melalui jaringan internet di Anda. Bentuknya kalau misalkan ini bisa bentuknya digital ya, digital analog. Kalau sistemnya menggunakan WiFi wireless, ini kan wireless ya, kita tanpa kabel. Saya di sini menggunakan WiFi berarti wireless ya. Nah, itu sampai ke tempat Anda, nanti dikonversi di antena penerima Anda dari analog sebagai inputnya analog ya. Analog kemudian dikonversi menjadi digital. Anda diterima di sana di laptop Anda atau di handphone Anda sampai nanti outputnya terdengar sebagai suara di sana, seperti itu contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan pemodelan dari sistem. Ya, kita lanjut ke definisi dari pemodelan itu sendiri apa sih? Di sini pemodelan kita mulai dengan definisinya dulu. Pemodelan adalah sebuah proses abstraksi yang real dari sistem real. Kemudian sebuah model ini menggambarkan kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan suatu sistem ini dapat dilihat secara abstrak atau esensi dari sistem aktual. Kemudian atau replika fisik dari sistem atau situasi. Ini adalah representasi dari hal-hal realistis ya atau kenyataan. Kemudian kata model ini berasal dari bahasa Latin dengan artinya adalah cetakan atau pola atau model fisik. Definisi yang kita bisa ambil di sini apa sih? Model itu adalah sebuah replika dari hal-hal analog yang kita tangkap kan ya, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan Anda mau mereplika atau mensimulasikan sistem komunikasi satelit ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Nah, itu Anda harus mereplika kan kondisinya, misalkan dari proses transmitnya, proses receive-nya, misalkan apa nanti bit-bit yang diterima dikirimkan, sinyalnya seperti apa, daya transmitnya seperti apa, frekuensi kerjanya seperti apa, dan lain-lain. Itu kita mereplika dari sistem yang ada. Seperti itu gambarnya. Saya lanjutkan ya. Ini penjelasan mengenai kompleksitas. Kalau tadi kita belajar mengenai super sistem ya. Makin besar sebuah sistem atau makin kompleks tadi yang kita replika, sistem yang kita replika, maka itu akan menyebabkan semakin tidak akurat. Ini karena ya itu jelas ya, karena kita bisa lihat di dalam penggambarannya di sini. Ini kita lihat di dalam grafik di sini. Ini yang sumbu X menyatakan kompleksitas kemudian ini model matematika formulasi lah. Kita bisa menghitung kan, misalkan kita sudah tahu frekuensi kerja berapa, radius dari misalnya sebuah antena ini berapa kita tahu, maka kita bisa menghitung power transmitnya berapa atau power receive-nya berapa kan. Nah, itu menggunakan model matematika. Ini akurasinya sangat tinggi tapi tidak kompleks ya. Kemudian kalau kita menggunakan pemodelan lain ini, makin kompleks, ini makin ke sana berarti nilai kompleksitasnya makin tinggi ya. Maka nilai akurasinya makin turun. Di sini bisa kita lihat.
Nah, seperti itu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini menggunakan model fusi. Nah, kita lihat apa sih penjelasan maksudnya di sini. Model yang diabstraksi mungkin logis dan matematis. Diabstraksi itu maksudnya kita tadi kan bicara tentang model, kemudian kita mereplika sebuah sistem yang real gitu. Nah, itu maksudnya abstraksi di situ. Kemudian model matematika adalah deskripsi dari properti dan interaksi di dalam sistem. Kemudian pengembangan dari model matematika ini tergantung dari lingkungan. Kemudian komponen dari sistem, kemudian bagaimana interaksinya. Ini tergantung juga pada bagaimana kita menganalisa seperti kondisi seperti analisa kondisi mapan atau transien dan asumsi yang akan kita pertimbangkan dalam pengembangan model. Jika asumsi lebih banyak, maka model akan lebih sederhana, tetapi akurasi model akan lebih sedikit. Jika asumsinya lebih sedikit, maka model akan makin kompleks dan akurasinya akan semakin baik. Oleh karena itu, selama pengembangan model ini kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah kesederhanaan model, yang kedua akurasi dari model, dan kesetiaan atau kesesuaian dari model tersebut. Ini contohnya seperti apa ya? Misalkan Anda mau mengamati apa ya, sebuah jaringan lah tadi. Misalkan Anda mengamati ini environment-nya adalah kondisi WiFi ya. Misalnya saya lagi di kampus, misalnya saya sedang memberikan kuliah online. Kemudian saya pakai internet atau WiFi-nya dari kampus ya. Kemudian saya mau mengukur nih kondisi atau performansi dari internet untuk pembelajaran daring itu seperti apa sih? Nah, kita harus dalam mereplika kondisi existing, kita harus memberikan batasan kan. Karena sangat luas sekali, misalkan saya mengcapture apa pergerakan atau traffic dari tadi kondisi, kan tidak hanya saya ya yang menggunakan internet di kampus, misalkan ada misalnya orang lain dan lain-lain. Nah, bagaimana kita membahas interaksinya ini? Kita bisa lakukan dengan mengetahui IP address saya, misalnya IP address saya, kemudian IP address-nya misalkan saya di sini menggunakan Google Meet lah, contohnya sebagai contoh ya. Nah, kita ketahui Google Meet IP address-nya berapa. Kemudian kita lihat traffic antara saya dan Google Meet ini berapa, kita lihat. Nah, selain itu kalau kita bicara tentang video, tentu itu banyak protokol ya, protokol yang berseliweran di situ. Nah, kita bisa batasi lagi, misalkan protokol yang kita gunakan, misalkan UDP dan seperti itu. Karena semakin banyak ya, semakin kompleks, tadi sudah dijelaskan itu semakin banyak hal, akurasinya semakin kecil, maka kita perlu fokus di dalam mereplika sebuah sistem itu, kita perlu memberikan batasan, kemudian fokus penelitiannya ada di mana, dan analisa yang ingin kita capai itu seperti apa. Tadi kalau dalam contoh saya ingin menganalisa performansi QoS-nya atau quality of service-nya seperti apa sih. Nah, di dalam quality of service itu kita ada parameter ya, pengukurnya sebagai parameter. Bagus tidaknya, sebagai contoh misalkan dari delay-nya kita lihat, kita ukur tadi dari traffic tadi yang bergerak. Kita hitung berapa nilai delay-nya, kemudian berapa jitter-nya, berapa paket loss-nya, dan seterusnya. Baru dari data yang kita olah tersebut, kita bisa mengambil
analisa, misalkan berdasarkan nilainya, oh ini sesuai standar, misalnya kita pakai standarnya itu UT. Untuk video streaming itu standarnya berapa sih nilainya? Nah, baru kita bisa membuat analisa dan kesimpulan dari situ. Jadi yang perlu kita lakukan di sini menyederhanakan model dan mengakurasikan ya, mengakurasikan model. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberikan batasan sesuai dengan apa yang ingin kita analisa gitu dari pemodelan sistem. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kita lihat untuk contoh berikutnya. Ini materi ini sebenarnya cukup bagus sebagai dasar Anda nanti membahas atau mencari topik dalam tugas akhir ya, makanya saya memberikan contoh-contohnya seperti itu. Langsung dengan pengaplikasian dari sebuah riset misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita membahas mengenai klasifikasi model. Model ini secara umum ya dibagi menjadi dua, model fisik dan model abstrak. Tadi sudah saya bahas. Kalau model fisik berarti kita bicara di sini mengenai prototype dan real model. Jadi kita harus membuat bendanya. Misalkan kalau di sini, kalau di kita itu misalkan IoT gitu. IoT kan, ini banyak aplikasinya di IoT. Kemudian ada yang disebut model abstrak. Model abstrak ini kita membuktikan sebuah teori mater tertentu. Sebagai contoh misalkan, tadi saya banyak mengambil contoh di network ya. Misalnya kita mau membahas mengenai security, keamanan di dalam sebuah jaringan ya. Kemudian misalkan dari penelitian sebelumnya ini kalau kita memakai sistem keamanan A, software A itu lebih bagus. Kemudian ada penelitian lain mengatakan B ini bagus. Nah, kita misalkan mau mengadopsi kedua metode tadi. Kita menggunakan A, B dan diterapkan di dalam jaringan yang kita modelkan, kita bangun sendiri. Dalam misalnya server yang ada akses nanti misalnya ada user, kemudian kita amati trafficnya gimana dengan menerapkan tadi keamanannya. Nah, kita lihat, kita bandingkan antara model A dan metode A dan metode B. Ternyata metode A ini cukup bagus kalau misalkan skenarionya atau kondisi jaringannya seperti ini. Kemudian B itu bagus atau maksimum kalau kondisinya seperti ini. Nah, itu kita bisa menarik kesimpulan dan menganalisanya seperti dari topik yang tadi ya. Oke, saya lanjutkan untuk prototype. Untuk prototype dibagi menjadi model statik dan model matematik. Ini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada continuous model. Continuous model ini ada berdasarkan time domain. Ini berdasarkan space. Space itu kita bicara 2 dimensi, misalnya contohnya citra dan lain-lain. Kalau time itu biasanya gelombangnya yang satu jalur itu, misalkan suara, nah itu satu jalur, misalkan seperti gelombang sinus tuh. Nah itu satu. Kalau space itu misalnya yang ada memiliki tinggi dan panjang dan lebar. Nah, itu contohnya citra. Kemudian untuk domain waktu di sini dibagi lagi, ada yang disebut ordinary difference equation atau ODE. Kemudian yang kedua ada partial difference equation atau di PDE di sini. Untuk ODE sendiri ini dibagi menjadi linear model dan non-linear model. Kemudian jenis yang kedua dari model matematik ini ada model deterministik dan model stokastik. Model deterministik itu artinya terdefinisi modelnya. Kalau stokastik ini acak.
Kemudian yang ketiga ada discrete ya. Kemudian saya lanjutkan, tadi abstrak ini ada model deskriptif. Model deskriptif ini misalkan dalam paragraf penjelasan ya, kalau deskripsi bahasa Indonesia-nya. Kita jelaskan dalam paragraf misalnya, kalau bahasa kita kan bahasa Indonesia. Kemudian ada berdasarkan model logika, misalkan kita menggunakan membuktikan teorema fusi misalkan. Kemudian ada CRISP, Logic Based Model. Kemudian yang ketiga ada yang disebut ANN Model. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini karakteristik dari model. Ini seperti ini ya. Bagaimana, ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsi model kita tadi. Model kan tadi kita mereplika sebuah kondisi real ya, definisi singkatnya seperti itu. Nah, ini untuk menjelaskan model tersebut, ini kita bisa lakukan beberapa contoh ini. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu. Apakah kelebihannya apa sih dari masing-masing poin ini. Yang pertama, kalau kita mendeskripsikan model tadi dengan teks ya, dengan teks ini berarti kita menggunakan tulisan atau dalam bahasa kita itu bahasa Indonesia. Ini deskripsi capability-nya bagus. Ambiguitasnya, ambigu itu apa ya, ketidakpahaman pembaca atau reader atau orang lain itu sangat ambigu sekali. Kemudian manipulasi capability, kemungkinan untuk manipulasi tidak ada. Implementasi capability, kemungkinan untuk implementasinya terbatas. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan arahan dari model tadi. Yang kedua, bagaimana kalau kita menjelaskannya dalam bentuk gambar. Ini saya highlight yang bagian 2 ini karena ini bagus sekali untuk mendeskripsikan sebuah sistem tadi. Misalkan dengan drawing ya, berarti Anda menggambar. Ini biasanya sering saya temukan kalau misalkan mahasiswa yang sudah menyusun tugas akhir ya, kemudian ingin mendeskripsikan sistem yang dia bangun. Ini biasanya saya suruh gambar sih. Kalau Anda menjelaskan dengan kata-kata, misalkan dengan tulisan di dalam proposal atau buku laporan tugas akhir, ini orang akan masih ambigu untuk memahaminya. Itu berbeda kalau kita menggambarkan. Contohnya sebagai contoh Anda bangun IoT lah, misalnya sebuah sistem IoT fingerprint. Kalau kita tidak gambarkan, misalnya Anda menjelaskan proses fingerprint itu sampai misalkan misalnya ini untuk keamanan itu ya, pintu otomatis tuh. Misalnya Anda jelaskan itu dalam kalimat panjang mulai dari Anda meletakkan sidik jari sampai pintunya terbuka lah. Itu dideskripsikan. Tapi tanpa orang melihat sistem penggambaran sistemnya. Misalnya kamu taruh servernya ada di mana atau power supply-nya ada di mana sebagai input apa sih? Misalnya ada perlu kita menggambar perlu menyimpan database sidik jari misalnya pemilik rumahnya kan agar pintunya bisa terbuka. Nah, itu posisinya ada di mana sih gitu. Kemudian bagaimana itu kalau agar pintunya kuncinya terbuka secara otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian sampai displaynya itu kan misalnya sistem ini nanti terintegrasi dengan internet lah. Misalkan pakai Telegram atau jadi bisa untuk security juga ya, security misalnya sebuah apartemen atau lain. Jadi Anda bisa mengamati dari jauh gitu siapa orang yang masuk ke dalam rumah atau keluar rumah. Atau ada yang mencoba memasuki rumah Anda, itu kan bisa diamati. Nah, sampai displaynya sebagai output kan tadi itu masuk sebagai output. Nah, itu posisinya ada di mana sih? Main controlnya ada di mana? Micro controlnya ada di mana? Dan lain-lain. Nah, itu kalau digambarkan itu akan lebih informatif. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kemungkinan deskripsinya bagus dan ini tidak ambigu. Kemudian manipulasinya tidak ada, kemudian implementasinya
bagus. Fungsinya di sini adalah sebagai desain, assembly, dan konstruksi. Kemudian menggambarkan penjelasan logikal dari flowchart dan decision table. Kalau flowchart ini biasanya digunakan untuk menjelaskan tahapan proses dari program yang ada bangun. Itu biasanya ini kan, biasanya untuk komputer program yang mulai misal dari tahap 1, tahap 2, kemudian pengambilan data, analisa, dan lain-lain. Deskripsinya cukup, tidak ambigu, tidak manipulatif, implementasinya bagus, fungsinya adalah sebagai program komputer tadi. Kemudian kurva atau tabel monograf. Ini deskriptif cukup, tidak ambigu, manipulatifnya bagus, implementasinya tidak ada. Ini mengekspresikan hubungan sederhana antara beberapa variabel. Kalau tabel ini ada gambaran ya, kurva dan tabel. Ini biasanya untuk mendeskripsikan, tadi Anda memodelkan sebuah sistem ya, kemudian Anda mengambil datanya dari simulasinya tadi. Nah, data-data yang diambil, misalnya delay ya, katakanlah delay tadi, itu bisa kita buat di dalam sebuah kurva kan. Yang awalnya kita tabelkan dulu, baru disajikan dengan kurva. Kalau saya lebih prefer ke kurva. Kalau kurva ini kita bisa membandingkan, misalnya kita bisa memasukkan 2 grafik di sini. Kemudian kita bandingkan, misalkan pada waktu pertama, bandingkan pada pengukuran kedua, ada perbedaan atau enggak. Nah, itu bisa kita analisa dan lebih bisa terlihat gitu bentuknya seperti apa. Kalau di dalam tabel ini kita masih harus membandingkan satu persatu antara variabelnya di sini yang ada di dalam tabel seperti itu. Kalau ini lebih informatif. Kemudian yang terakhir secara matematis ya, berarti ini berkaitan dengan formulasi. Deskripsinya sangat rendah, tidak ambigu, kemudian manipulatifnya sangat tinggi. Implementasinya bagus. Ini adalah solusi dan optimasi. Contohnya tadi, misalkan Anda mensimulasikan sistem komunikasi wireless ya. Sistem komunikasi wireless ini kadang kan kita perlu inputan variabel ya, seperti daya transmitnya berapa dB sih. Misalnya Anda mau mereplika kondisi realnya dengan frekuensi sekian yang diketahui gitu kan. Kemudian radiusnya berapa, radius PTS-nya berapa, tinggi antenanya berapa. Kita butuh inputan berupa power transmit. Nah, itu kita harus ngitung dulu kan, berdasarkan formulasi yang sesuai dengan deskripsi realnya, berdasarkan frekuensinya tadi berapa, baru kita bisa menghitung power transmitnya ya, dan kemudian dijadikan input dari program yang Anda buat. Seperti itu sebagai contoh. Kemudian mengevaluasi model. Ini penting ya. Jadi misalnya Anda membuat riset berdasarkan topik tertentu, kemudian Anda membangunlah, sudah jadi nih modelingnya sudah jadi. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa model yang Anda replika itu sudah tepat sesuai dengan realnya atau sesuai dengan dasar teorinya? Maka kita perlu adanya evaluasi di sini. Nah, evaluasi itu ditunjukkan dengan apa? Perolehan parameter atau variabel. Misalkan kalau kita bicara bar, berarti bar yang Anda simulasikan harus tepat. Kalau katakanlah itu wireless, berarti 10⁻3. Kalau Anda sedang mereplika sistem komunikasi aptik, berarti barnya yang harus Anda peroleh 10⁻6. Baru dikatakan bahwa model Anda sudah tepat. Dan Anda juga bisa mengatakan saya sudah sesuai ini mereplikanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, di dalam penjelasannya. Bagian penting, ini adalah bahasa Inggrisnya ya. Ini saya sudah mentranslate-nya supaya lebih mudah. Bagian penting dari proses pemrosesan adalah evaluasi yang diperoleh. Bagaimana kita tahu jika model matematika menggambarkan sistem dengan baik? Ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Biasanya seorang engineer atau insinyur ini memiliki seperangkat pengukuran dari sistem yang digunakan saat membuat model.
Jika model ini dibangun dengan baik, maka model tersebut akan cukup menunjukkan hubungan antara variabel sistem pengukuran yang ada. Pertanyaan yang kemudian menjadi bagaimana pertanyaannya kemudian menjadi bagaimana kita tahu bahwa data yang diukur adalah kemungkinan nilai yang sesuai ya, yang benar. Apakah model ini menggambarkan sifat-sifat sistem antara data yang diukur dengan baik? Kemudian apakah model ini juga mendeskripsikan kejadian di luar data yang diukur dengan baik? Ekstrapolasi atau interpolasi. Kalau interpolasi dari dalam sistem ya, kalau dari luar itu disebut ekstrapolasi. Pendekatan yang umum adalah membagi data ukur ini menjadi data yang diukur itu menjadi dua. Yang pertama disebut data latih dan yang kedua disebut sebagai data verifikasi. Data latih ini digunakan untuk melatih model dan katakanlah machine learning tuh ya. Kita butuh atau ya, saya lupa namanya. Ya adalah software, saya lupa itu. Jadi kita perlu melakukan beberapa kali simulasi untuk meningkatkan keakurasiannya. Kemudian saya lupa, nanti kalau ingat saya jelaskan lagi. Maka dapat diasumsikan bahwa jika model ini mendeskripsikan data verifikasi dengan baik, maka model akan mendeskripsikan sistem yang sebenarnya dengan baik. Jadi data output dari model ini dibagi menjadi dua. Yang pertama data model, data uji, data uji, data latih ya. Data latih yang kedua adalah data verifikasi. Data latih ini tadi untuk yang kita gunakan untuk meningkatkan akurasi dari model kita. Kemudian kalau data verifikasi ini fungsinya untuk memverifikasi apakah model kita sudah tepat. Nah, itu kemudian di sini Anda menambahkan tugas untuk menonton video ini ya, video dasar pemodelan matematika. Sebenarnya saya sudah jelaskan juga ya, bahwa misalnya karena kita seorang engineer ya, calon engineer dari telekomunikasi, bahwa perangkat-perangkat yang Anda dapatkan sekarang atau sudah real sekarang itu berangkat dari sebuah riset ya. Riset itu kan kita memerlukan formulasi ya, perhitungan-perhitungan matematika, kemudian kita buktikan sampai realnya bendanya ini wujud gitu atau ada. Nah, ini penting juga untuk dipelajari bagaimana dasar dari pemodelan secara matematika tadi. Jadi kita tidak, misalnya Anda mau meriset tapi tanpa tahu dasar teori atau formulasinya, itu sangat disayangkan ya, karena itu sebenarnya teori-teori dasar yang akan mendukung sebuah riset Anda gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, setelah tadi menonton video yang di sini sudah ada linknya ya, yang ditugaskan, Anda diberikan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, definisi ya, apakah itu sistem? Yang kedua, apa yang disebut sistem time variant? Kemudian berikan contohnya. Kemudian yang ketiga, apa itu sistem non varian? Berikan contohnya. Kemudian yang keempat, mengapa dibutuhkan model matematis dalam memodelkan sistem? Yang kelima, jelaskan prinsip-prinsip pemodelan sistem. Nah, untuk hari ini saya kira cukup ya. Di sini diakhiri dengan beberapa quote ya. Imagination is more important than knowledge. Ya, kita berimajinasi dulu. Kita bermimpi itu kan artinya berimajinasi. Itu sangat penting sih. Kemudian ini diambil dari Albert Einstein. Kemudian ada yang kedua, the purpose of science
is not analyzed or described but to make useful model of the world. A model is useful if it allows us to get use of out it. Ya, tujuan dari ilmu pengetahuan itu tidak dianalisa atau dideskripsikan, tetapi bagaimana itu bermanfaat. Model itu bermanfaat bagi dunia, intinya seperti itu. Makin bermanfaat, nah, di situ tujuannya makin tercapai. Ini diambil dari Edward de Bono. Kemudian yang ketiga, system of nature of which man is a part tends to be self-balancing, self-adjusting, self-cleansing, not so with technology. Sistem alami adalah bagian dari manusia untuk self-balancing, self-adjusting, dan self-cleansing, tapi tidak dengan teknologi. Itu diambil dari Schumacher. Oke, mungkin dari saya itu saja. Apakah ada pertanyaan sebelum kuliahnya saya tutup? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kiswoyo dari kelas S1TT06G. Ya. Saya ingin bertanya tentang akurasi, Bu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa akurasi yang kita peroleh itu cukup agar bisa dipublikasikan, Bu? Oke. Ini harus sesuai bisa mau spesifik nggak Pak sebagai contoh Pak Kiswoyo? Tentang itu, Bu, Yang ukurannya ditanya tentang tentang berapa persen gitu, Bu. Oh, akurasinya berapa persen gitu supaya bisa diterima apa namanya, ini tuh penelitiannya sudah sesuai gitu ya. Oke. Ini saya sebagai contoh simpel saya ngambil bar aja ya. Bar misalkan kalau dari teori saya ngomongnya fiber optik dulu. Fiber optik itu kan standarnya 10⁻⁹ ya, artinya 1 dibanding 1 juta bit. Kalau Anda memodelkan atau tadi mereplika sebuah sistem, kemudian Anda dapatkan bar itu 10⁻⁻23. Apakah itu realistis, Pak Kuswoyo? Terlalu ideal ya. Nah, itu. Ya, betul. Ya, betul. Berarti ada di situ materi atau bagian-bagian yang belum kita masukkan di dalam replika. Contohnya Anda belum memodelkan noise-nya, seperti itu. Atau redaman di dalam kabel yang ditarik itu berapa sih redaman per kilometernya. Nah, itu belum dimasukkan berarti. Karena itu terlalu ideal. Itu sebagai contoh. Jadi bagaimana bisa nerima ini ya, misalkan ber tadi kan kita harus dapat 10⁻⁹. Ya jangan jauh-jauh dari 10⁻⁹. Misalkan kan 1 dikali 10⁻⁹, Anda dapatnya 0,98 kali 10⁻⁹. Seperti itu. Nah, itu baru bisa diterima. Marginnya jangan terlalu lebar dari standar yang kita pakai. Misalnya kita bicaranya standar ITUT, makanya kita butuh literatur kan, literatur review yang mendasari dari penelitian kita. Itu sama halnya kalau kita bicara wireless ya. Kalau dalam wireless kan kita ngomong bar itu harus 10⁻⁻3 kan, itu teorinya. Nah, itu kalau kita nguji terus kita dapat 10⁻⁷, 10⁻⁶, itu tidak realistis. Jadi ada hal-hal yang belum disimulasikan secara tepat. Seperti itu sih. Gimana Pak Kuswoyo? Sudah paham? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Oke, tadi ada yang kirim pesan bahwa tidak bisa absen. Ini saya absen ya, namanya Miftahul Jannah. Ini saya absen manual. Podang juga ya, Podang dan Miftahul Jannah.
Oke, sudah. Yang lain ada yang belum presensi? Kalau tidak ada, mungkin langsung saya akhir ya untuk kuliah kita sore hari ini. Ini saya sampaikan terima kasih untuk kehadiran Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tadi tugas untuk reviewnya ya. Di-upload di LMS sudah saya sediakan tempat uploadnya di LMS, formatnya dalam PDF dengan namanya ya, nama filenya itu nim_ nama Anda masing-masing. Itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.